Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 11 IPS 1 dan 2. Setelah tadi kalian mempelajari tentang materi khomer, mencuri, dan menyamun atau merampok, kita lanjutkan materi buwoh, atau yang berarti pembangkang. Mari kita perhatikan dua gambar ini. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar di bawah ini? Gambar sebelah kiri ada seseorang yang sedang dipegang tangannya oleh para petugas keamanan. Gambar sebelah kanan adalah beberapa sekelompok orang yang memegang bendera baru, yang artinya dia ingin mendirikan negara baru. Tentunya kalian sudah menerka-nerka apa yang akan kita pelajari ya tentang buwoh. Mungkin ada yang sudah mengetahui buwoh adalah semacam pemberontakan. Nah, yang akan kita pelajari mulai yang pertama yaitu kita akan belajar tentang pengertian buwoh, syarat kelompok dikatakan buwoh itu seperti apa, selanjutnya status hukum dan tindakan hukum terhadap buwoh, dan yang terakhir hikmah dilarangnya buwoh. Apa pengertian buwoh? Menurut bahasa, kata buwoh adalah bentuk jamak dari isim fa'il baghin, dan yang berasal dari fi'il bawo yabghi, yang berarti mencari, atau dapat pula diartikan maksiat, melampaui batas, berpaling dari kebenaran, dan zalim. Para ulama memberi pengertian, mereka buwoh ialah orang-orang yang menentang imam atau penguasa dengan jalan keluar dari pimpinannya dan tidak mentaatinya atau menolak kewajiban yang dibebankan kepada mereka dengan syarat mereka mempunyai kekuatan, takwil atau alasan tindakan mereka keluar dari pimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban mempunyai pengikut dan mempunyai imam yang diangkat. Buwoh menurut istilah syara adalah sekelompok orang muslim yang melakukan pemberontakan terhadap imam atau pemerintah yang sah dengan cara memisahkan diri, tidak mentaati perintah imam, atau menolak kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Tindakan mereka dapat berupa keluar atau memisahkan diri dari kekuasaan serta pimpinan imam. Dapat juga berupa tidak mau mentaati perintah imam atau menolak kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka, seperti zakat, pajak, dan yang lain sebagainya. Nah, bagaimana suatu kelompok bisa dikatakan buwoh? Apabila kelompok tersebut memenuhi 4 syarat berikut. Yang pertama, mempunyai kekuatan, baik berupa pengikut maupun senjata. Jadi, tindakan menentang imam yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kekuatan tidak dapat diperlakukan hukum buwoh. Yang kedua, mereka mempunyai alasan mengapa mereka menentang imam. Alasan mengapa mereka keluar dari pimpinan imam, atau alasan mereka menolak melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Jika mereka mempunyai alasan atau tidak mempunyai paham yang menurut mereka dapat menjadi dasar untuk menentang imam, maka hukum buwoh tidak dapat diberlakukan kepada mereka. Ketiga, mempunyai pengikut yang setuju dengan mereka. Dengan demikian, mereka mendapatkan kekuatan. Tanpa pengikut, tidak dapat dikatakan buwoh. Terakhir, mereka mempunyai pimpinan yang ditaati.
tanpa pimpinan berarti mereka tidak mempunyai kekuatan, sebab mereka tidak dapat bersatu dalam pendapat dan tindakan. Status hukum dan tindakan hukum terhadap buoh. Status hukum. Buoh tidak dihukumi kafir. Orang yang melakukan pembangkangan atau pemberontakan itu tidak dihukumi kafir. Mereka tetap mukmin, tetap beragama Islam, sehingga kepada para pelaku buoh wajib diupayakan agar mereka kembali taat kepada imam atau pemimpin. Seperti dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 yang bunyinya wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, yang artinya dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang jadi kaum pembangkang masih dalam kelompok orang-orang mukmin, jika mereka bertaubat, taubatnya diterima, mereka tidak boleh lagi diperangi. Oleh sebab itu, tawanan kaum pembangkang tidak boleh dibunuh, tetapi cukup ditahan saja hingga mereka kembali sadar harta kekayaan mereka yang terlanjur dirampas tidak boleh dijadikan sebagai ghanimah atau harta rampasan perang. Apabila mereka insaf, harus dikembalikan lagi. Usaha untuk mengajak para kaum pembangkang kembali taat dilakukan dengan cara bertahap, yaitu dari cara yang paling ringan terlebih dahulu hingga yang paling berat, yaitu diperangi. Secara tertib pelaksanaan tindakan tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengirim utusan kepada mereka untuk mengetahui penyebab mereka melakukan pemberontakan. Apabila penyebabnya berupa ketidaktahuan mereka, maka diusahakan agar keraguan itu hilang, sehingga mereka tidak lagi sebagai pembangkang. Kedua, jika tindakan pertama tidak berhasil dan mereka tetap bertahan dengan sikapnya, tindakan selanjutnya adalah menasihati mereka dan mengajak untuk kembali mentaati imam atau pemimpin yang sah. Ketiga, jika usaha kedua itu pun tidak berhasil, maka tindakan ketiga adalah memberikan ultimatum. Apa itu ultimatum? Yaitu ancaman. Jika mereka masih sebagai pembangkang, maka akan diperangi. Keempat, jika dengan ketiga cara tersebut mereka masih tetap tidak mau kembali taat, tindakan terakhir adalah memerangi mereka sampai sadar dan kembali taat. Hikmah dilarangnya buoh. Ada 3 hikmahnya anak-anak. Yang pertama, mengajak mereka ke jalan yang benar sesuai dengan Al-Quran hadis. Kedua, menyadarkan mereka betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Walaupun negara kita berbeda-beda, tetapi tidak menjadi penghalang untuk bersatu. Ketiga, mendidik mereka agar senantiasa mengamalkan perintah Allah, khususnya taat kepada pemerintah yang sah pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari materi ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar Google Classroom atau bisa Wapri atau di grup WhatsApp. Sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.